pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dengan kompetensi dasar, menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan tujuan pembelajaran, menganalisis kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kita akan bahas yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia dan terjadi hubungan dagang. Tetapi kemudian VOC melakukan penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. VOC mempunyai hak oktroi atau istimewa yang isinya itu sebagai berikut. Itu yang pertama adalah hak untuk mencetak uang. Yang kedua, hak memiliki angkatan perang. Yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan yang kelima adalah hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Akibat korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik, VOC mengalami kebangkrutan. Pada tanggal 13 Desember tahun 1799, VOC dibubarkan. Mulai pada tanggal 1 Januari tahun 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Salah satu hasil kerja paksa adalah Jalan Raya Anyer Penarukan dengan 1000 km dari Cilegon atau Banten hingga Panarukan atau Jawa Timur. Anyer Penarukan dibangun 200 tahun lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batav atau Prancis. Ini adalah jalan raya Anyer Penarukan seperti yang ada pada peta yang Pak Lampir menunjuk. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Jalur Anyer Penarukan merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa, penghasil berbagai tanaman ekspor.
Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi ataupun kerja paksa. Yang ketiga adalah pengaruh sistem sewa tanah. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Land Rent System atau Landelijkstelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat adalah bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah itu adalah: yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Dan yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga adalah keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.